Seorang ibu nekat mengendarai motor di jalur roda 4 jembatan Suramadu, Jawa Timur. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Buletin iNews Malam. Bersama saya, Remi Arumsari. Pemirsa, seorang wanita menghebohkan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan, Sumatera Utara. Betapa tidak wanita tersebut diduga menculik seorang bayi berusia 9 bulan. Untunglah aksinya digagalkan warga sekitar dan bahkan nyaris menjadi korban amuk massa. Penculikan anak. Ini dia orangnya, ini orangnya. Sebuah video berisi seorang wanita diamankan oleh sejumlah pria lantaran diduga menculik anak balita menjadi viral di media sosial. Wanita yang menggunakan kerudung hitam dan menelpon seseorang ini tertangkap oleh warga di Pasar Jahe, Simalingkar, Kota Medan. Dari penuturan video tersebut, diduga wanita tersebut menculik anak berusia 9 bulan di Nilam, Simalingkar. Dalam melakukan aksinya, wanita tersebut tidak sendirian, namun ada sejumlah pelaku yang menjadi komplotan yang berhasil kabur. Kantor polisi aja. Tapi jangan difoto. Iya, bawa kantor polisi aja. Meski dugaan penculikan tersebut dapat digagalkan, namun warga diharapkan untuk selalu berhati-hati saat membawa anak-anaknya saat berada di fasilitas umum. Kantor polisi aja, kantor polisi. Aksi nekat dilakukan seorang emak-emak di Bangkalan, Jawa Timur. Dengan santainya ia mengendarai motor di jalur roda 4 jembatan Suramadu. Selain membahayakan diri sendiri, aksi tersebut bisa membahayakan pengendara mobil yang sedang melintas. Sebuah video yang beredar memperlihatkan pengendara motor emak-emak yang melaju dari arah utara di jalur cepat khusus roda 4 di atas jembatan Suramadu. Ia pun dengan santainya berkendara di antara kendaraan roda 4 lainnya. Aksi ini dibagikan melalui media sosial oleh seorang penumpang kendaraan roda 4 dari arah yang sama yang merekam sambil tertawa geli. Hal ini karena emak-emak pengendara motor tersebut mengendarainya dengan tenang dengan laju motor yang cukup kencang. Pihak kepolisian mengingatkan bahwa aksi pengendara motor seperti ini sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun para pengendara lain. Terlebih lagi pengendara motor tersebut sedang melaju di jalur cepat khusus kendaraan roda 4. Kami minta supaya rambu-rambu di sana diganti dengan yang lebih besar, lebih jelas. Jadi bisa terlihat jelas sama masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh lewat. Karena di sana kan contoh seperti sepeda tidak boleh lewat, sepeda angin, terus kemudian motor roda 3 tidak boleh, becak tidak boleh. Jadi khusus kendaraan roda 2 dan roda 4. Polisi pun menghimbau agar para pengendara motor memakai jalur roda 2 yang telah disediakan dan tindakan tersebut tidak diulang lagi oleh pengendara motor lain. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka terkait aksi penyerangan dan pembubaran ibadah mahasiswa di Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Usai viral di media sosial tentang warga yang membubarkan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan ibadah pada Minggu malam di Kampung Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten, polisi dari Polres Tangerang Selatan menetapkan 4 orang tersangka. Para tersangka yakni D yang juga ketua RT berperan memprovokasi warga, I berperan sebagai mendorong korban, S dan A berperan sebagai pembawa senjata tajam. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya rekaman video amatir, 3 bilah pisau, serta kaos berwarna merah dan hitam. AKP Ibnu Bagus Santoso selaku Kapolres Tangerang Selatan mengatakan, jika motif dari kasus ini yakni kesalahpahaman tentang adanya kelompok mahasiswa yang melakukan ibadah pada malam hari hingga akhirnya memicu amarah warga sekitar. Barang bukti, yang pertama rekaman video, yang kedua 3 bilah senjata tajam jenis pisau, yang ketiga kaos berwarna merah, yang keempat kaos berwarna hitam. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Baru, Sulawesi Selatan mengungkap kasus peredaran sabu sebanyak 30 kg di Lapas Kelas 2A, Tarakan, Kalimantan Utara. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Salah satu warga binaan Lapas Kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara diduga menjadi pengendali peredaran sabu seberat 30 kg yang diungkap Sat Narkoba Polres Baru, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku berinisial AD bertugas menjadi pengendali barang haram tersebut. PLH Lapas Tarakan Slamet Riyadi menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dan memfasilitasi Polres Baru untuk pemeriksaan terhadap AD sebagai saksi. Selain itu, Lapas Tarakan juga memastikan pihaknya terus menggelar razia di dalam lapas secara rutin sesuai arahan pusat untuk mengantisipasi adanya keterlibatan napi dalam peredaran narkotika. Dari informasi dari media-media yang telah diberitakan, kami selaku instansi atau aparat yang juga berusaha untuk memberantas peredaran narkoba dengan sigap, kami juga telah melakukan razia-razia dan selalu bekerjasama dengan para APH terkait. Seperti diketahui, kasus peredaran sabu sebanyak 30 kg berhasil diungkap jajaran Polres Baru, Sulawesi Selatan pada 24 April lalu. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial ZA. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Polisi mengamankan seorang juru parkir liar yang memicu kontroversi karena menggunakan jalan atas warga sebagai lahan parkir di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ulah arogan sang juru parkir sempat menimbulkan konflik dengan warga hingga terjadi aksi adu mulut antara kedua pihak. Mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi mesti teriak. Saya mau keluar. Inilah video amatir viral milik warga yang merekam aksi arogan dari seorang juru parkir liar di Pasar Ampera Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kesal, lahan depan rumahnya dipakai untuk lahan parkir liar tanpa izin. Perekam meminta juru parkir bernama Adan Surahman, 30 tahun ini, agar tidak memarkirkan motor-motor milik pengunjung pasar di depan rumah atau lahan miliknya. Namun, sang juru parkir liar justru menantang perekam untuk berkelahi. Bahkan sebelumnya juru parkir tersebut juga melakukan perusakan terhadap pagar dan kunci gembok pemilik rumah. Usai viral dan dianggap meresahkan warga, si juru parkir liar ini akhirnya diamankan oleh petugas Polsek Bekasi Utara dan dipertemukan dengan sang pemilik rumah. Jadi tukang parkirnya itu ngalangin jalan saya keluar masuk mobil, terus saya klakson, saya buka pagar nggak digubris, pura-pura pergi. Padahal sudah saya lihat dari pas mau keluar pagar, dia tuh pergi. Kirain ini, woi jangan teriak-teriak lu. Padahal yang salah udah nyolot salah lagi. Pasca viral dan dimediasi oleh pihak kepolisian, si juru parkir liar Pasar Ampera akhirnya meminta maaf kepada pemilik rumah dan lahan. Dirinya juga membuat pernyataan untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan sedan mengalami pecah kaca bagian depan setelah tertimpa sebuah batu besar di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga batu berukuran besar tersebut jatuh dari perlintasan LRT yang berada di atas jalan arteri. Pengemudi sedan kaget setelah mobil yang dikendarainya tiba-tiba terhantam batu di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa itu, kaca bagian depan mobil mengalami pecah akibat benturan batu. Diduga, batu berukuran besar terjatuh dari perlintasan kereta LRT yang tepat berada di atas jalur arteri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, pengemudi dan penumpang hanya mengalami syok atas kejadian ini. Tadi kita lagi lewat, pas lagi lewat tiba-tiba wah pecah gitu, batunya gede banget, ya kaget sih. Gak tahu siapa yang iya Pak, gak tahu dari mana ini juga. Itu batunya dari mana Pak, dari atas? Dari LRT ini, atas kayaknya beton sih.
Selanjutnya pengemudi akan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke kepolisian sektor Pancoran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah minibus syarat penumpang tertabrak kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa siang. Akibat kecelakaan maut ini 4 orang meninggal dunia. Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Pandalungan dengan sebuah minibus bertambah satu lagi di Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa siang tadi. Korban bernama Masalah meninggalkan dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Sebelumnya 3 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketiga korban meninggal di lokasi kejadian bernama Munjiah Nur Hasan, 62 tahun, Aida, 60 tahun, dan Alwiyah, 55 tahun. Untuk 3 korban lainnya mengalami luka dirawat di Puskesmas Rejoso, Kabupaten setempat. Sementara itu, Ditlantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi di lokasi kejadian. Sementara yang TKP 3, kemudian meninggal lagi di rumah sakit 1. Supir selamat, supir ya? Supir masih selamat, mudah-mudahan selamat. Nah, nanti kita interview juga, kita cek ke rumah sakit. Sementara itu, bangkai minibus Kijang masih berada di lokasi kejadian sambil menunggu mobil untuk diderek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga akibat rem motor blong, 1 unit motor yang dikendarai remaja perempuan tersangkut di atap rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski pengendara motor tidak mengalami luka serius, namun atap rumah milik warga mengalami kerusakan parah akibat insiden ini. Gunggungnya, kok bisa sih? Dari rekaman video amatir yang viral ini terlihat 1 unit motor yang dikendarai 2 remaja perempuan tersangkut di atap rumah milik warga di Sumberjo, Balikpapan Tengah. Diduga akibat mengalami remblong. Pasca kejadian, pengendara motor tidak mengalami luka serius dan justru tertawa. Sedangkan atap rumah milik warga mengalami rusak parah dan harus diganti. Menurut pemilik rumah, saat kejadian, ia sedang tidur siang dan kaget karena ada suara gemuruh dari atas atap. Saat dicek, pemilik rumah menemukan sebuah motor berikut pengendaranya. Tidur siang, nah kejadiannya itu sore itu, jam 3:30, 4. Udah gebrak. Udah, tiba-tiba udah, tuh cewek di atas sudah, sak motornya. Berdua atau sendiri? Berdua, tapi yang satu udah terlepas sih kayaknya tuh, karena mungkin panik kan, mungkin yang satu udah loncat duluan, yang satu udah ngelos keseng. Sebagai antisipasi, pemilik rumah akan memasang pagar bambu sementara waktu sehingga tidak ada kejadian serupa. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan minibus di Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat di ruas tol Cipali. Upaya pemadaman kendaraan oleh petugas gabungan berlangsung dramatis dan menyita perhatian warga. Petugas keamanan tol melakukan upaya pemadaman kendaraan minibus yang terbakar di ruas tol Cipali di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Pemadaman dilakukan petugas dengan alat pemadam ringan atau APAR. Oleh petugas damkar dari Kabupaten Majalengka. Beruntung, petugas damkar yang mendapat laporan dengan cepat datang ke lokasi sehingga api dapat segera dijinakkan. Diduga api berasal dari mesin depan akibat korsleting listrik pada mesin depan. Sekira jam 16 WIB telah terjadi kebakaran kendaraan Toyota Rush di kilometer 159. Tidak ada korban jiwa dan luka saat minibus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.
Dua wisatawan asal Belanda dan Indonesia terombang-ambing di tengah perairan bagian barat Pulau Tikus, Kepulauan Seribu setelah perahu yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar. Proses evakuasi terhadap kedua wisatawan berbeda warga negara itu berlangsung dramatis. Dengan menggunakan unit Rescue Boat 2, petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mendatangi sebuah kapal yang terombang-ambing di kawasan laut bagian barat Pulau Tikus, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Senin kemarin. Petugas langsung melakukan evakuasi 2 orang penumpang berada di atas kapal. Keduanya merupakan wisatawan berkewarganegaraan Indonesia dan Belanda yang akan berlibur di Kepulauan Pari. Mereka terombang-ambing di tengah laut selama 1 jam karena kapal yang ditumpanginya kehabisan bahan bakar. Kemudian seorang wisatawan warga negara Indonesia menghubungi petugas untuk dilakukan evakuasi. Dari laporan dan tanggap darurat, lalu kami dari damkar Kepulauan Seribu untuk evakuasi. Alhamdulillah, 2 wisatawan negara asal Belanda ini kita bisa selamatkan. Kedua wisatawan berangkat dari Kali Adem dengan menyewa perahu menuju Pulau Pati, dievakuasi ke pantai kawasan Pulau Seribu dengan selamat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pegawai kantor Kecamatan Sampang di Madura, Jawa Timur dibuat heboh dan berhamburan keluar ruangan akibat kemunculan seekor biawak berukuran besar di kantor mereka. Diduga kemunculan biawak berasal dari lahan kosong tak jauh dari kantor kecamatan. Seekor biawak berukuran besar dengan panjang 1,5 meter membuat heboh para pegawai kantor kecamatan di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Sampang pada Selasa siang. Pasalnya, biawak masuk ke dalam ruangan kerja dan bersembunyi di bawah lemari saat salah satu pegawai kecamatan sedang beres-beres di ruang brankas dan ruang peralatan. Mendapatkan laporan dari pegawai kantor kecamatan, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sampang langsung diterjunkan untuk mengevakuasi biawak tersebut. Diduga kemunculan biawak berasal dari lahan kosong di belakang kantor kecamatan. Untuk evakuasinya sendiri kurang lebih setengah jam karena biawak itu agak berada di bawah brankas itu agak terjepit, agak di belakang. Jadi kita harus mengangkut dulu peralatan dan brankas yang ada sehingga evakuasinya lebih mudah. Setelah dievakuasi, biawak tersebut dibawa ke kantor Damkar Sampang dan nantinya akan diberikan kepada pecinta reptil. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra menyebut ada wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencana pertemuan ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo disebut-sebut menginisiasi pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun saat dikonfirmasi perihal tersebut dalam acara peresmian Indonesia Digital Test House, Jokowi enggan berkomentar dan hanya melempar senyum sembari meninggalkan acara. Ia juga sempat menegaskan bahwa benar tidak boleh ada pihak yang toksik dalam pemerintahan mendatang. Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri didorong baik oleh Presiden Joko Widodo dan berprogres dengan baik. Dari Depok, Jawa Barat, Esra Ambarita, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bursa Pilkada Jakarta 2024 mulai panas. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama diprediksi bertemu kembali di Pilkada Jakarta seperti tahun 2017 yang lalu. Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.
Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka rematch Pilkada Jakarta tahun 2017 antara Anies dan Ahok akan terjadi lagi. Nama-nama terkait dengan siapa yang menjadi calon gubernur di wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan hampir seluruh Indonesia termasuk Papua dan Aceh yang terus dilakukan pencermatan. Menariknya, jika tidak saling berhadapan di Pilkada Jakarta, Anies dan Ahok memiliki peluang untuk bersatu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju. Sejumlah kalangan menilai jika Anies dan Ahok berduet di Pilkada Jakarta, di atas kertas mereka akan unggul mutlak dari pasangan calon yang lain. Pilihan ini dinilai paling realistis untuk meredam potensi polarisasi yang timbul jika Anies dan Ahok harus berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Hingga kini partai politik masih melakukan kalkulasi dan menimbang peluang untuk mengusung Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 172 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia menggelar aksi bela Palestina secara serentak pada hari Selasa. Mereka menuntut kemerdekaan Palestina dan mendesak Israel untuk segera mengakhiri serangan di Tanah Gaza. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah menggelar aksi bela Palestina di depan kampus UMJ di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina dan mengecam kekejian Zionis Israel. Aksi bela Palestina ini digelar di 172 kampus Muhammadiyah di seluruh tanah air secara serentak. Mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah juga menggelar aksi serupa. Sambil membawa atribut Palestina, mereka berorasi, mendesak kemerdekaan Palestina, dan meminta Israel segera melakukan gencatan senjata. Sambil membentangkan spanduk sepanjang 70 meter, ratusan sivitas akademika dari berbagai fakultas Universitas Muhammadiyah menggelar aksi damai mendukung Palestina di depan kampus Unismu, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengutuk kekejaman Zionis Israel yang kian brutal. Hingga kini hampir 35.000 orang tewas akibat serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu banyak warga Gaza menderita kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menikmati pantai pasir putih dengan tampilan Instagramable di Pantai Sawang Biduak, Purwai. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati pantai pasir putih dengan tampilan Instagramable sepanjang garis pantainya, harus mendatangi objek wisata yang satu ini, Pantai Sawang Biduak Purwak atau Pantai SBB di Aceh Selatan yang memiliki deburan ombak kecil, cocok untuk bermain air dan berenang.
Inilah Pantai Sawang Biduak Buruak atau biasa dikenal Pantai SBB, sebuah pantai pasir putih yang terkenal di Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Pantai ini sangat direkomendasikan bagi yang berlibur bersama keluarga untuk menghabiskan akhir pekan. Deburan ombak yang kecil cocok untuk bermain air dan berenang di pinggir pantai. Nah, bagi Anda yang suka membidik foto untuk kebutuhan akun pribadi di media sosial, Pantai SBB sangat cocok melengkapi unggahan Anda. Di keindahan pantainya yang lautnya yang sangat bersih, di sini ada juga pasir putih, ada pegunungan. Kita menikmati berbagai keindahan lah di sini. Untuk menuju lokasi ini, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Selain pesona pasirnya berwarna putih, jika cuaca bagus, momen sunset menjadi agenda paling ditunggu oleh para wisatawan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.